Baik, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan masuk pembahasan materi lagi. Ya, tapi ini kita hanya sekilas saja, belum kita bahas terlalu detail ya. Minggu depan akan kita bahas lagi detailnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke Bupena B ya, ke Bupena B. Itu materi yang pertama. Itu adalah tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ya. Nah, sebelumnya kan di Bupena A itu kita udah pernah mempelajari, atau bahkan sebelum-sebelumnya waktu kalian masih di kelas 4 mungkin kita udah pernah mempelajari yang namanya ciri-ciri dari lagu dengan tangga nada mayor dan lagu dengan tangga nada minor. Ya, lagu yang bertangga nada mayor itu biasanya dinyanyikan dengan riang dan gembira. Sedangkan kalau misalnya lagu yang bertangga nada minor, dia itu dinyanyikan dengan hikmat atau sedih, ya. Kemudian kalau mayor itu dia dinyanyikan dengan penuh semangat, ya. Terus misalnya untuk mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian kalau di tangga nada minor itu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, ya. Kemudian dari intervalnya, kalau misalnya interval dari tangga nada mayor adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah, maka di tangga nada minor dia adalah 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari tangga nada mayor ataupun dari tangga nada minor. Nah, kemudian contoh lagunya ya, misalnya untuk tangga nada yang lagu yang bertangga nada mayor itu bisa kita dengarkan misalnya lagu Hari Merdeka, terus Indonesia Raya, Garuda Pancasila, ya, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk misalnya contoh lagu untuk yang bertangga nada minor itu ada Mengheningkan Cipta, terus ada Gugur Bunga, ada Bubui Bulan, dan lain sebagainya ya. Masih banyak lagi contoh-contohnya, kalian bisa cari dari Google ya, atau kalian cari di buku juga pasti ada ya. Nah, berikutnya adalah menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor ya. Kita harus ingat ketika kita menyanyikan lagu dengan tangga nada mayor, kita itu harus dengan penuh semangat, atau ya seperti ciri-cirinya tadi, harus gembira, harus bersemangat ya. Sedangkan ketika kita menyanyikan lagu dengan tangga nada minor, kita melakukan dengan penuh penghayatan misalnya. Terus kita menunjukkan kalau memang situasi lagu minor itu adalah sedih, atau bahkan menunjukkan kalau lagu tangga nada minor itu bersifat hikmat misalnya, seperti itu ya. Nah, untuk cara bernyanyi nggak ada perbedaan, sama saja seperti tangga nada mayor, cuma rasanya kesannya ya, seperti itu ya. Yang mayor D itu lebih riang, yang minor D itu lebih sedih. Itu aja ya. Nah, di buku kalian itu ada contoh-contoh lagunya kok. Misalnya kayak Burung Kakak Tua, dia itu lagunya dari mayor, terus Apuse juga dari mayor ya. Kalian bisa cek di bukunya. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang tangga nada mayor relatif ya. Nah, ketika kita ingin membahas tangga nada mayor relatif ini, nah coba kita harus ingat lagi nih interval pada tangga nada mayor dan tangga nada minor ya. Tadi misalnya interval dari tangga nada mayor itu adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah, dan minor adalah 1 setengah 1 1 setengah 1 1 ya. Nah, misalnya tangga nada mayornya itu adalah dari C ya, maka kita urutkan ya, karena kan nada itu kan berurut ya, dari do sampai do tinggi. Nah, maka kita urutkan C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, maka tangga nada minornya itu kita ambil dari nada ke-6 dari tangga nada mayor. Nah, maka nada ke-6-nya adalah kita hitung
C, D, E, F, G, A. Ya kan? Berarti nada A adalah nada ke-6 di tangga nada mayor. Maka tangga nada minor kita susun dari nada ke-6 menjadi A, B, C, D, E, F, G, A. Ya. Maka misalnya kalau ditanya kalau tangga nada mayornya adalah C, maka tangga nada minornya adalah A minor, ya. Nada ke-6 dari tangga nada mayor. Dan itu berlaku untuk semua tangga nada, ya. Itu berlaku untuk semua tangga nada. Nah, dari sini juga kita akan bisa praktekkan misalnya di tangga nada yang lain. Seperti misalnya kita praktekkan di tangga nada D, E, F, G, dan lain sebagainya. Misalnya, ketika kita ingin mempraktekkan ke tangga nada lain, nah di sini berlaku lagi, balik lagi yang pernah kita pelajarin, yaitu tanda crash dan tanda mol, ya kan? Tanda crash yang berfungsi untuk menaikkan setengah nada, kemudian tanda mol yang berfungsi untuk menurunkan setengah nada. Nah, tujuannya buat apa penggunaan crash dan mol ini? Tujuannya adalah untuk mendapatkan interval sesuai interval tangga nada yang diinginkan. Misalnya seperti tangga nada mayor tadi, intervalnya kita harus menggunakan 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, ketika kita ingin berpindah ke tangga nada yang lain, misalnya dari D, kita buat dari D, E, F, G, A, B, C, D. Nah, kalau misalnya kita hitung atau kita tuliskan, ini intervalnya berbeda dengan tangga nada mayor. Kenapa? Karena jarak nada E dengan F itu adalah setengah, ya. Ini kalian bisa ulang-ulang lagi ya, buka bukunya lagi. Nah, kalau misalnya nanti kalian misalnya masih bingung, minggu depan akan Bapak praktek lebih jelaskan detailnya, ya. Ini kita sekilas saja supaya kalian ada modal untuk masuk ke depannya, ya. Nah, kita lanjutkan. Kenapa intervalnya itu berbeda dengan interval tangga nada mayor, sementara kita mengurutkannya itu pas kok gitu, ya. Dari D ketemu D lagi, ya. Dari D rendah ketemu D tinggi gitu. Namun ternyata kalau kita telusuri, ternyata intervalnya itu masih berbeda. Ketika jarak dari D dan E itu adalah 1, kemudian E ke F itu jaraknya setengah, itu sudah beda, ya. Dimana tangga nada mayor yang kita ketahuin itu memiliki interval 1 kemudian 1 dulu, ya kan, 1 kemudian berikutnya 1 lagi. Nah, sementara ketika kita mengurutkan dari D, nah, itu jaraknya berbeda. D ke E 1, E ke F setengah. Maka ketika kita mengurutkan, jarak yang kita dapatkan itu adalah 1 dan setengah. Sementara ketika kita membahas tangga nada minor, yang dibutuhkan adalah jaraknya 1, ya, kemudian jaraknya 1 lagi. Nah, jadi bukan setengah. Nah, disinilah fungsi dari penggunaan tanda crash ataupun tanda mol. Nah, karena di sini jaraknya adalah 1 dan setengah, maka kita kekurangan atau kelebihan di sini. Pasti kekurangan. Kita kekurangan di jarak setengahnya. Kita butuh setengah lagi supaya hasilnya menjadi 1. Sehingga nanti jarak yang kita dapatkan adalah 1 dan 1, ya. Gitu. Maka di sini kita harus menaikkan nadanya, ya. Menaikkan nadanya atau menaikkan salah satu nada menggunakan tanda crash. Nah, sekarang nada apa yang perlu kita naikkan, ya kan? Perlu nada D kah, E kah, atau F yang perlu kita naikkan? Nah, kita balik lagi. Kita bahas dari nada D ke nada E itu jaraknya 1. Sementara di tangga nada mayor dia mintanya juga 1.
Berarti masih benar. Nah, kemudian di tangga nada mayor dia mintanya jarak nada interval keduanya, ya, jarak nada dari nada kedua dan ketiga itu diminta 1. Sementara dari tangga nada D yang kita punya dia itu adalah setengah, E dan F, ya. Maka nada mana yang perlu kita naikkan? Apakah perlu kita naikkan E-nya? Kalau misalnya kita naikkan E-nya, apakah jaraknya berubah? Tidak, ya. Maka yang perlu kita naikkan itu adalah nada berikutnya, yaitu nada F-nya. Kenapa? Karena kan kita mau menambah, bukan mau mengurangi, ya. Jadi kalau misalnya nada E yang kita naikkan, itu jarak setengahnya akan semakin menyempit. Logikanya seperti ini. Ini nada E. Jarak dari E ke F itu adalah setengah, ya. Ini jaraknya setengah, ya. Ini jaraknya setengah. Kita tambahin tanda kres di sini, maka dia pasti makin mepet. Nah, maka jaraknya apakah berubah menjadi 1? Tidak. Nah, maka mana nada yang kita naikkan? Yaitu F. Ketika misalnya jarak E dan F ini adalah setengah, ketika kita gunakan tanda kres di nada F, maka nada F-nya akan semakin menjauh. Otomatis jarak yang ada di sini akan bertambah. Maka setengah jarak sebelumnya ditambah ketika sudah digunakan tanda kres, maka jarak yang ada adalah menjadi 1. Maka nanti akan sesuai dengan tangga nada mayor, ya, interval dari tangga nada mayor, yang itu jarak nada pertama dan kedua itu 1, jarak nada kedua dan ketiga itu 1. Oke, maka nanti ketika kita ingin mengurutkan dengan tangga nada yang berbeda, kita harus tahu di mana menempatkan tanda kres dan di mana menempatkan tanda mol, ya. Minggu depan akan Bapak bahas lagi lebih detail gimana cara-caranya, cara cepatnya bagaimana menghitungnya, bagaimana kita mencari kres dan mol itu, ya. Minggu depan akan Bapak ajarkan. Nah, cukup sampai di sini dulu biar kalian gak pusing, ya. Ini kalian untuk sekedar saja sebagai pembuka materi kita di buku yang baru, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan langsung japri Bapak, ya. Oke, sampai ketemu minggu depan.